Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, bertemu lagi dengan saya ya. Eh, kita akan melanjutkan ya sekarang untuk kelas 12. Setelah kemarin kalian sudah lihat video saya sama Pak Agus ya, syuting itu ya. Sekarang kita akan belajar tentang kunci pokok buku harian atau kemarin cipok BH-nya. Nah, cipok BH-nya Pak Agus ya, cipok BH akuntansi sekaligus penomoran akun, dan kita akan mulai mengisi tabel bersama dasar akuntansi ya. Nah, sebelum saya mulai, saya akan mengingatkan kembali ya, jangan lupa untuk pelajaran akuntansi nanti kalian harus pakai buku besar ya, atau buku yang besar itu ya. Nah, jadi nggak boleh, jangan pakai buku yang kecil tapi pakai buku besar ya, buku akuntansi itu ya. Nah, jadi nanti silakan kalau misalnya belum beli, nanti silakan beli, jangan ngerjakan di buku biasa ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan belajar namanya kunci pokok buku harian ya. Nah, atau kemarin namanya bahasa kasarnya cipok BH ya. Nah, apa sih sebenarnya cipok BH itu ya, atau kunci pokok buku hariannya akuntansi itu apa ya? Nah, ini. Oke, sebelum kita belajar tentang itu, kita harus mengenal dulu akun-akun dalam akuntansi ya. Nah, akun-akun, apa akun itu ya? Akun itu adalah hal-hal yang ada di dalam akuntansi ya. Nah, jadi akuntansi itu ada 5 ya. Ada 5 kunci pokoknya ya. Nah, itu ada ini. Yang pertama adalah ada namanya harta ya. Harta atau aktiva ya. Nah, ini nomor 1 ini adalah harta atau aktiva. Nah, ini apa? Nah, harta atau aktiva itu adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan ya. Nah, jadi kalau perusahaan itu dia punya sesuatu yang dimiliki lah. Contohnya kalau kita memiliki suatu barang lah, perusahaan ini juga punya namanya barang yang dimiliki perusahaan lah. Ada namanya harta ya. Nah, itu ada 3 ya, dibagi menjadi 3, yaitu apa saja? Nah, ada namanya harta lancar ya. Nah, harta lancar ini adalah harta yang habis kurang dari 1 tahun pemakaian ya. Jadi harta ini kalau dipakai nanti kurang dari 1 tahun pasti habis ya. Nah, apa aja itu? Nah, ada namanya kas. Lah, kas ya. Lah, kas ini apa? Lah, kas itu uang ya. Nah, tapi kalau di akuntansi nggak boleh kita nyebut uang, kita harus nyebutnya kas ya. Nah, karena di akuntansi itu uang lebih familiar disebut dengan kas ya. Nah, kas ini adalah uang tunai yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi kalau perusahaan itu punya uang, berarti perusahaan itu punya namanya kas ya. Nah, ada lagi yang kedua adalah piutang lah. Apa piutang ini? Lah, piutang ini adalah pinjaman dari kita untuk pihak lain. Jadi gini kasarannya ya. Piutang itu kalau misalnya kita punya uang kemudian minjami temenmu, jadi kamu minjami temenmu lah, otomatis temenmu itu punya apa ke kamu lah, punya utang kan ke kamu ya. Lah kamu itu ke dia punya namanya piutang lah. Piutang itu adalah pinjaman dari kita, jadi kita itu punya piutang dan temenmu punya utang lah. Itu bedanya ya, bedanya piutang sama utang ya. Kalau piutang itu kita yang ngutangi, kalau utang kita yang pinjam uang ya. Lah, seperti itu. Kemudian ada namanya perlengkapan lah. Perlengkapan itu kalau di akuntansi itu adalah barang yang habis kurang dari 1 tahun lah. Contohnya ini. Contohnya kalau saya punya parfum ya. Lah, parfum ini kan kalau kita pakai terus-terusan kan dia berkurang kan lah. Biasanya kan ini umurnya nggak sampai 1 tahun ya. Lah, itu namanya perlengkapan ya. Lah, misalnya di sini shampoo ya. Nah, kan kamu kalau punya shampoo kan kalau kamu pakai curut 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 ya, lah, kan itu kan lama-lama kan habis, nggak sampai 1 tahun ya. Lah, kecuali kalau kamu jualan shampoo dan shampoomu nggak laku-laku lah, itu beda lagi ya. Lah, oli ini juga sama ya. Oli ini di sepeda ini kalau dipakai kemana-mana kan dia pasti juga akan berkurang kan ya. Bensin lah, apa kamu pernah lihat ada orang punya bensin sepedanya nggak pernah diisi lagi bensinnya, atau bensinnya ngisi sendiri kan enggak ya. Lah, pasti habis ya. Sabun lah, ini juga pasti habis kurang dari 1 tahun, apalagi kalau yang mandinya lama biasanya ya. Nah, dia sering ngabisin sabun ini ya. Nah, itu ya, habisin sabun buat mandi maksudnya ya. Nah, itu dia namanya perlengkapan ya. Nah,
Kemudian ada yang keempat, tabungan bank ya. Nah, tabungan bank ini adalah tabungan yang tabungan ya, bukan deposit ya, tapi tabungan. Biasanya kalau orang nabung ini kan uangnya kan nggak mungkin mesti sama kan ya, kan mesti kan dia diambil tapi ditambahi lagi lah, itu namanya dia kurang kurang dari 1 tahun ya lah, mungkin insya Allah sudah paham ya. Nah, kemudian ada namanya harta tetap ya. Nah, kalau harta tetap ini lah, harta tetap dia itu adalah harta yang bisa digunakan lebih dari 1 tahun ya, bisa lebih dari 1 tahun. Jadi barang ini nggak habis kurang dari 1 tahun dan bisa dipakai lebih dari 1 tahun lah. Contohnya apa? Contohnya adalah peralatan ya. Nah, peralatan ini apa bedanya dengan perlengkapan tadi ya? Nah, kalau perlengkapan tadi itu adalah dia habis kurang dari 1 tahun ya. Ini kalau perlengkapan. Nah, kalau peralatan ini dia bisa dipakai lebih dari 1 tahun. Contohnya mesin ya. Lah, mesin ini kan bisa dipakai sampai bertahun-tahun ya. Kecuali kan nggak ada kan namanya mesin kalau nggak awet kan gunting lah. Gunting ini kan juga kan mesti kan bisa dipakai lebih dari 1 tahun ya. Kecuali kalau guntingnya kamu kerikiti lah, itu beda lagi ya. Hair dryer ya, hair dryer ini juga kan bisa, hair dryer tahu ya, hair dryer itu yang biasanya buat nges itu di rambut itu ya. Tapi itu wattnya gede ya, itu habis-habisin biaya listrik gitu ya. Kemudian yang kedua gedung ya. Lah, gedung ini kan juga lebih dari 1 tahun ya umurnya, kan nggak mungkin gedung itu tiba-tiba hilang sendiri, kan nggak mungkin ya lah, apalagi tanah ya. Nah, ini bisa jadi investasi ya. Nah, kemudian ada lagi namanya harta tidak berwujud ya. Nah, jadi harta ini nggak ada wujudnya tapi dia termasuk harta ya. Nah, contohnya yang pertama adalah goodwill ya. Nah, mungkin baru dengar ini ya. Goodwill itu adalah nama baik ya. Nah, jadi kalau kamu punya nama baik, lah itu bisa jadi harta berhargamu ya. Misalnya kamu terkenal dengan orang yang jujur ya, lah jujur. Kemudian kamu pinjam uang kemana-mana, lah kan insya Allah dipinjami ya, lah karena kamu orangnya jujur. Tapi kalau sekali kamu glendes ya, lah kan itu kan berarti nama baikmu kan sudah tercoreng ya, lah itu berarti hartamu hilang ya. Lah makanya goodwill ini benar-benar berharga. Ada lagi namanya hak paten dan hak cipta ya. Lah kalau hak paten ini jadi ketika kamu membuat produk ya, membuat produk dan kamu punya hak paten lah, kamu bisa mematenkan hakmu itu ya, lah itu bisa jadi hartamu lah. Contohnya gini, contohnya kalau misalnya kamu bakat nyanyi ya, kemudian kamu produksi album, nah otomatis kan lagumu ini kan jadi hak ciptamu ya. Lah kalau misal ada orang lain yang pengen rekaman pakai lagumu, lah dia kan wajib izin ke kamu, lah itu namanya kamu punya hak cipta ya. Lah itulah macam-macam harta ya. Insya Allah sudah paham ya. Harta atau aktiva ya. Nama lainnya harta itu kalau di akuntansi itu aktiva ya. Nah, kemudian yang kedua, lah ini ada namanya kewajiban atau utang ya. Lah, kewajiban atau utang, lah ini adalah tanggungan yang harus diselesaikan. Namanya utang berarti kan itu adalah tanggungan ya, berarti harus diselesaikan ya. Ini dibagi jadi dua kalau di akuntansi, ada namanya utang lancar ya dan utang jangka panjang ya. Kalau utang lancar itu adalah yang bayarnya kurang dari 1 tahun ya, jadi bayarnya ini kurang dari 1 tahun ya. Nah, contohnya utang usaha ya. Nah, utang usaha ini adalah kamu utang untuk keperluan usahamu ya. Contohnya kalau kamu beli barang terus kamu ngutang, lah itu namanya utang usaha ya. Kemudian utang gade ya. Lah kalau utang gade ini rata-rata dia maksimal 1 tahun ya. Lah itu adalah kamu menggadaikan suatu barang dan kamu pinjam uang, itu namanya utang gade ya. Ada utang bunga ya. Lah utang bunga ini adalah kalau kamu mungkin pinjam uang di bank atau di koperasi ya, kamu ada namanya jasa pinjaman ya. Nah ini namanya bunga ya. Dia juga biasanya lebih dari 1 tahun ya. Nah seperti itu. Oke. Oke, selanjutnya ini adalah modal ya. Nah, ini dulu ya, lupa. Ada namanya utang jangka panjang ya. Nah, utang jangka panjang seperti namanya ya, berarti utang ini pembayarannya lebih dari 1 tahun ya. Nah, contohnya adalah utang hipotek ya. Baru dengar ya, apa hipotek itu ya? Nah, hipotek itu adalah
utang bank ya. Jadi utang dengan jaminan tertentu ya. Nah, ini banyak kan utang bank ya. Kalau orang utang ke bank, dia pastikan menjaminkan sesuatu ya. Biasanya yang sering dijaminkan itu apa? Sertifikat rumah ya, kemudian ijazah lah, kemudian mungkin dia punya sertifikat PNS ya lah, ya apa SK PNS itu bisa ya dijaminkan ke bank bisa ya lah, makanya itu ijazah bisa ya lah. Tapi biasanya kalau ijazah itu sulit ya, biasanya yang diutamakan itu adalah sertifikat rumah ya lah, yang paling banyak itu ya. Ya Allah Gusti. Nah kemudian saya lanjutkan dulu ya lah. Yang selanjutnya ini adalah modal ya lah. Namanya modal lah, kamu kan kalau buka usaha kan mesti butuh modal ya lah. Modal ini adalah hak pemilik atas modal perusahaan ya lah. Jadi kalau kamu punya modal berarti otomatis kamu jadi hak milik ya, atau kamu punya hak milik atas perusahaan itu lah, itu namanya modal ya lah. Modal ini untuk apa lah? Untuk buka usaha biar kamu dapat namanya pendapatan ya lah. Pendapatan ini apa lah? Pendapatan ini adalah penghasilan yang kamu peroleh dari pekerjaan yang telah kamu lakukan ya. Jadi kalau kamu buka usaha kan kamu kan mesti melakukan sesuatu ya. Apa ada kamu buka usaha mau kamu diem aja, mau dapat uang kan enggak ya? Kan mesti kamu kan melakukan sesuatu ya. Nah ini dibagi jadi dua ya. Ada namanya pendapatan operasional lah. Namanya operasional berarti ini didapat ketika kamu mengoperasikan usahamu atau mengonkan usahamu ya. Jadi pendapatan asli dari pekerjaan yang telah diselesaikan ya. Lah, contohnya ini kalau misalnya kamu buka bisnis undangan, jadi kamu dapat penghasilan ketika selesai cetak undangan ya. Lah ini ya contohnya. Ada lagi pendapatan yang non operasional lah. Apa ini pendapatan non operasional lah? Pendapatan non operasional ini adalah pendapatan di luar pekerjaan ya. Jadi selain kamu dapat uang dari pekerjaanmu tadi, kamu juga dapat uang dari yang lain lah. Contohnya pendapatan bunga ya. Lah, jadi kalau kamu nabung di bank ya, kamu dapat namanya bunga ya. Lah itu berarti kamu dapat pendapatan di luar usaha, kan kamu kan nggak perlu buka bank kan ya, tapi kamu dapat pendapatan bunganya lah, seperti itu ya. Nah, itu contohnya, oke. Kemudian ada pendapatan, pasti ada yang harus dikeluarkan ya. Ketika kamu dapat uang pasti akan ada sesuatu yang harus kamu keluarkan ya. Nah itulah namanya beban ya. Lah beban ini apa? Lah beban ini bukan beban hidup ya. Lah kalau beban hidup itu berat ya. Lah beban ini adalah pengorbanan atau biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan ya. Jadi kamu untuk memperoleh pendapatan ini, kamu ada sesuatu yang kamu korbankan ya. Lah apa saja contohnya? Lah beban itu juga dibagi jadi dua ya. Ada namanya beban operasional lah. Jadi beban untuk kegiatan usahamu ya. Contohnya, kamu kalau usaha misalnya usaha salon ya. Lah kamu usaha salon kan kamu kan perlu namanya air ya. Namanya salon kan mesti kan harus mencuci ya. Lah itu namanya ada beban telesa ya. Lah ini apa telesa itu? Telesa ya. Telepon, listrik, sama air ya. Nah, ini telesa ya. Nah, ini kan pasti selalu telepon, listrik, air ini pasti utama ya. Nah, kemudian ada beban gaji. Kalau kamu punya gaji, kalau kamu punya karyawan, kamu kan harus ngasih gaji ya. Nah, jadi kamu harus mengeluarkan uang untuk gaji mereka. Nah, ini namanya beban gaji ya. Kemudian kamu juga perlu pemakaian perlengkapan kan juga habis ya. Nah, kamu kalau misalnya buka salon kan kamu perlu minyak kayu putih, sampo ya. Mungkin kamu perlu sampo lah. Jadi kamu ada namanya beban pemakaian perlengkapan ya. Ini kan misalnya kamu beli terus ya. Lah, ini namanya beban ya. Kemudian ada namanya beban penyusutan ya. Nah, sebenarnya penyusutan itu apa? Lah, penyusutan itu contohnya gini. Kalau misalnya kamu punya sepeda motor ya, kamu beli baru harga 16 juta ya. 16 juta itu kan kalau kamu pakai lah kan harganya kan pasti menyusut ya. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Karena ada namanya pemakaian ya. Berarti otomatis harganya nggak akan sama 16 juta, pasti akan menyusut tiap tahun ya. Nah, itu namanya beban penyusutan ya di aktiva tetap. Jadi bukan hanya sepeda motor, rumah bisa ya. Kemudian mesin bisa. Tapi kalau tanah
itu relatif stabil, bahkan bisa cenderung naik ya. Lah itu beda kalau itu ya. Lah, kemudian ada namanya beban yang non operasional. Lah ini beban di luar kamu usaha ya. Jadi kamu membayar sesuatu di luar usahamu. Lah contohnya apa? Beban bunga bank ya. Lah jadi kalau kamu punya uang di bank pasti kan kamu kena ini kan ya. Lah ini kan harus kamu bayar ya. Beban lain-lain ya. Misalnya beban tukang parkir. Lah apa maksudnya tukang parkir? Nah, tukang parkir ini biasanya ada beberapa toko yang diparkiri dan dia itu orangnya nggak ngambil dari konsumen, tapi dia bayar dari toko. Lah seperti itu ya. Lah jadi dia bayarnya, yang bayar tokonya bukan konsumennya. Lah ada beberapa yang seperti itu ya. Nah, karena kalau mereka tuh mikir gini, kalau misalnya di depan itu ada tukang parkir ya, kan kita kan kalau mau belok ke suatu tempat kalau lihat ada kang parkir kan kayak yopo gitu ya, kan nggak jadi ya. Lah, makanya itu. Lah ini ya, ini akun-akun dalam akuntansi ya. Lah kemudian ada nomornya. Nah ini. Lah kira-kira kamu bertanya kan ya, kok bisa nomornya kas ini kok bisa 111 ya, nomornya piutang ini 112 ya. Nah nomor ini buat apa sih? Nomor ini adalah untuk membedakan akun ya. Jadi nanti ketika kita membuat laporan kita harus ingat kode-kode ini ya. Nah untuk apa? Untuk mempermudah ya. Jadi kode-kode ini untuk mempermudah kita membaca laporan ya. Nah kira-kira dari mana 111 ini? Nah, 113 ini dari mana? 111 dari mana ya? Nah, coba kita kembali ya. Kembali ke slide yang tadi. Slide awal. Nah, ini. Coba kamu lihat di sini ya. Lah, 111 itu maksudnya apa? Lah, kas ini kan di awal ya. Lah, jadi dia itu adalah termasuk harta. Kemudian harta lancar atau harta lancar itu nomor 1, harta lancar nomor 1 ya. Nah ini maksudnya ya. Jadi maksudnya 111 itu ini. Nah, jadi harta lancar nomor 1. Nah itu maksudnya ya, kode akun. Nah piutang juga sama ya. Nah piutang kan kalau di kas tadi kan juga sama ya. Nah coba kita lihat di kas tadi ya. Nah nomornya 112 ya. Lah 112 ini dari mana ya? Lah 112 ini dari sini ya. Berarti nah dia itu termasuk harta. Harta itu kan nomor 1 ya. Lah harta lancar nomor 2 ya. Nah, ini juga sama ya. Lah jadi itu maksudnya ya. Lah maksudnya kode akun itu gak sembarangan buatnya, ada aturannya ya. Lah jadi nggak sembarangan. Lah kita lihat yang ini tadi ya. Nah kenapa ini kok beda, peralatan kok beda, padahal dia sama-sama hartanya ya. Lah kenapa kok beda, nomornya 121 lah, karena dia termasuk harta tetap ya. Lah jadi dia nggak termasuk harta lancar tapi harta tetap. Lah sekarang kita buka yang tadi ya. Nah ini nomornya kan 121 ya tadi ya. Lah kita itu dari mana ngitungnya? Lah ini, jadi dia termasuk harta. Lah termasuk golongan harta tetap ya. 2 ini dari harta tetap nomor 1. Nah ini ya, jadi 1 2 1. Lah ini dari sini ya maksudnya ya. Nah jadi nggak boleh sembarangan ya, dan ini harus urut ya. Nah jadi yang didahulukan yang kas dulu ya. Nah sama dengan ini ya. Nah sama dengan yang ini. Oke kita lanjutkan ya. Nah, sama dengan yang ini tadi. Nah ada namanya ini utang. Lah kenapa kok dia nomor 211 ya? Lah utang kok nomor 211 ini dari mana ya? Lah kita lihat ya. Lah karena utang atau kewajiban itu, lah dia termasuk kewajiban. Kewajiban itu kodenya 2 ya. Lah kemudian utang lancar nomor 1. Lah ini maksudnya 211 itu ya. Lah jadi dari 2, dari kewajiban utang, 1 utang lancar,
satu utang usaha. Lah, jadi nomornya enggak sembarangan ya. Lah, sama dengan ini tadi. Lah, coba kita cek di sini ya. Lah, misal kamu ingin tahu kodenya pendapatan ya. Lah, kodenya modal apa? Kodenya utang hipotek ya. Lah, kita lihat di sini. Berarti dia termasuk utang nomor 2, nomor 1. Nah, coba kita cek ya. Apakah benar? Nah, kodenya berarti 221. Nah, apakah benar? Mari kita cek ya. Nah, utang hipotek. Nah, 2 ini ya. Nah, berarti kodenya 221 ya. Nah, ini benar ya. Nah, dari situ tadi ya ngitungnya ya. Nah, modal, nah itu juga sama ya. Nah, modal juga sama. Nah, kenapa kok modal nomornya 311 ya? Nah, padahal modal tadi nah sendirian kan dia ya. Nah, tapi kenapa kok nomornya 311 ya, ini maksudnya ya. Nah, jadi dia modal, kemudian termasuk modal 1 ya, dan modal nomor 1. Lah, itu berarti 311 ya. Kalau modal itu gampang, dia cuma nggak ada pecahannya, jadi langsung 311 seperti itu ya. Nah, coba kita cek ya. Nah, di kolom pendapatan ya. Nah, misalnya ada ini beban ya. Nah, beban kita cari nomornya, beban perlengkapan berarti berapa? Kita cek di sini ya. Oh, maaf ya, ini nomornya 5 ya. Ini saya edit dulu aja ya. Ini nomornya 5. Keliru ini. Dia ini nomor 5. Nah, ya. Nah, oke, kita lihat. Nah, 5. Lah, ini berarti kita lihat di sini. Nah, 5 1 513 ya. Berarti beban perlengkapan ini kenapa kok nomornya 513? Berarti dia tergolong beban, masuk ke beban operasional nomor 3 ya. Lah, itu berarti dia nomornya 513. Mari kita cek ya. Kira-kira benar atau enggak? Nah, coba kita cek. Nah, ini ya. Berarti beban perlengkapan ini benar ya, nomornya 513 ya. Nah, dari situ ya. Jadi kalau kamu masih bingung dari mana, nah, nanti coba dilihat lagi ya. Nomor akun insya Allah sudah paham ya. Nah, kemudian setelah nomor akun lah, kita masuk ke mulai masuk transaksi ya. Lah, ini kita mulai masuk realnya akuntansi ya. Realnya. Nah, cipok BH atau kunci pokok buku harian. Lah, ini yang harus kamu hafalkan ya. Jadi kalau bertambah dia masuk kemana, kalau berkurang dia masuk kemana ya. Nah, jadi gini, kalau aktiva atau harta, jika bertambah dia masuk debit atau masuk kolom debit, kalau berkurang dia masuk kolom kredit. Lah, kamu kalau bingung ngapalkannya ya, aktiva ini dia jadi satu sama beban ya. Nah, ini sama. Jadi aktiva sama beban itu kalau dia bertambah masuk debit, kalau berkurang masuk kredit. Maksudnya bertambah berkurang ini apa sih Pak? Nah, jadi kalau misalnya ada transaksi yang dia menambah uang misalnya atau menambah kas ya, nah, berarti kan kasnya bertambah. Lah, kalau kas bertambah berarti dia masuk debit ya. Kalau kas berkurang atau kamu mengeluarkan uang berarti masuk kredit. Lah, seperti itu maksudnya ya. Lah, kalau bingung kita langsung masuk ke transaksi aja ya. Nah, yang penting ini yang harus kamu hafalkan ya. Nah, ini yang harus kamu hafalkan ini ya. Nah, ini kalau kamu nggak bisa ini, kamu akan sulit akuntansi ya. Nah, yang penting cipok BH-nya ini harus dipegang ya, dipegang banget ya. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian kita akan langsung masuk ke transaksi. Nah, ini ya. Saya kasih rumus persamaan dasar akuntansi. Nah, ini harta sama dengan utang plus modal. Jadi nanti ketika kamu mengerjakan persamaan dasar, jumlah harta ini harus sama dengan jumlah utang plus modal ya. Nah, ini rumusnya ya. Nah, jadi nanti harus balance ya. Kalau di akuntansi itu namanya balance. Balance itu seimbang ya, harus seimbang. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau nggak imbang berarti dia ada yang keliru
ya, pasti ada yang keliru. Lah, harus balance ya. Lah, balance itu balance-nya gimana lah, nanti kita jelaskan ya. Oke, sekarang kita mulai masuk ke transaksi ya. Coba saya kasih contoh transaksi seperti ini. Tanggal 1, Nyonya Ayu menyetor uang tunai 1 juta sebagai investasi ya. Lah, kira-kira ini yang bertambah apanya? Lah, yang bertambah adalah dia kalau nyetor uang berarti kan yang bertambah apanya? Uangnya kan ya. Kalau uang itu di akuntansi namanya kas ya. Lah, berarti kas bertambah. Lah, 1 juta dicatat di debit. Kok bisa? Lah, kita balik ke Cipok biayanya tadi ya. Lah, balik ke sini ya. Lah, kok bisa bingung? Kenapa kok masuk debit? Lah, baliknya ke sini ya. Karena kas itu dia termasuk aset ya. Lah, kas itu termasuk harta ya. Nah, makanya kenapa dia masuk debit ya. Lah, seperti itu. Oke. Nah, oke, kita langsung balik lagi ya. Lah, kas dicatat sebelah debit. Lah, kemudian kita lihat di sini, kalau ada yang masuk debit, harus ada yang masuk kredit. Harus ya. Jadi nggak boleh debit tok, harus ada debit sama kredit, itu harus balance ya. Lah, kan tadi kan sudah bilang ya. Lah, mana yang masuk kredit? Lah, kamu lihat di sini, dia nyetor uang tunai untuk apa? Untuk modal awal ya. Berarti yang bertambah apanya? Modalnya ya. Lah, modalnya Nyonya Ayu kan bertambah ya, karena dia nyetor uang atau nyetor kas ini untuk modal, berarti otomatis modalnya bertambah juga sama kan. Lah, bertambah 1 juta dicatat di kredit ya. Lah, ini kan sama ya, sama-sama 1 juta ya. Lah, ini maksudnya balance itu ini. Jadi 1 juta di kredit, 1 juta di debit. Lah, ini harus imbang ya, nggak boleh jomplang ya. Kalau jomplang pasti salah ya. Lah, harus balance, balance ya, harus balance ya. Itu maksudnya ya. Jadi kalau ada yang di debit pasti ada yang di kredit, kebalikannya. Kalau ada yang di kredit pasti ada yang di debit ya. Nah, ini saya jelaskan juga kenapa saya nulisnya menjorok ke dalam ya. Jadi kalau debit ini menjorok ke dalam ya. Nah, kalau modal harus, nah ini agak menjorok ke dalam, ini kalau kredit ya. Kalau debit di sini berarti kalau kredit itu harus agak menjorok ke dalam ya. Jadi nggak boleh nggak boleh lurus ya. Nah, kalau misalnya lurus itu nanti keliru ya. Kalau lurus, kalau tulisan modal ini lurus, dia salah ya. Nah, harus menjorok ke dalam ya. Nah, seperti itu ya. Nah, saya paham ya. Nah, kemudian kita lanjut ke transaksi yang lain ya. Nah, ini membeli secara tunai peralatan salon 300.000 ya. Nah, kalau kamu beli, berarti kira-kira yang kamu keluar apa? Nah, keluar uang kan ya. Nah, kalau keluar uang, lah atau kasnya berkurang kan, otomatis kan kasnya berkurang kan ya, kasnya perusahaan ya. Lah, berarti otomatis dia masuk kemana? Nah, kita balik lagi ke tadi ya. Lah, kalau harta berkurang berarti dia masuk kredit ya. Lah, sebesar berapa tadi? Nah, 300.000 kan kamu kan beli peralatan ya. Nah, kemudian kalau ada yang masuk kredit, harus ada yang masuk debit ya. Lah, berarti debitnya apa? Yang bertambah kira-kira apa? Lah, benar ya. Yang bertambah itu adalah ini. Kan kamu kan beli peralatan kan? Lah, jadi kamu belinya pakai uang, tapi yang bertambah di kamu apa? Kamu ada peralatan. Jadi misalnya gini, saya beli ini ya, pakai uang, tapi saya kan dapat ini ya. Berarti parfum saya bertambah ya. Lah, itu maksudnya ya. Jadi ini peralatan bertambah 300.000 masuk sisi debit ya. Nah, kan karena kamu dapat peralatan ya. Dan akhirnya kasmu, saya lanjut ya. Habis waktunya tadi ya. Nah, dan nah ini kasmu berkurang ya. Kan kamu kan beli peralatan pakai kas ya. Lah, otomatis kan kasmu berkurang di sisi kredit ya. Lah, ini ya. Jadi, nah ini kan balance ya, sama-sama 300.000-nya ya. Nah, ini harus balance ya. Kalau nggak balance salah ya. Nah, kemudian ada lagi masalah seperti ini. Membayar uang sewa. Nah, membayar uang sewa kamar ya. Nah, otomatis yang berkurang apa? Kalau kamu bayar, berarti
kasmu berkurang kan ya. Lah, kas berkurang kan dia pasti masuk kredit ya. Lah, kalau kas berkurang kan masuk kredit ya. Lah, balik ke rumus Cipok B ya tadi ya. Berarti yang masuk sisi debit apa? Nah, yang masuk sisi debit lah ini. Beban sewa bertambah. Lah, apa maksudnya beban sewa kok bisa bertambah? Lah, beban sewa ini gini. Nah, beban ini adalah pemakaian ya. Lah, beban ini adalah sesuatu yang telah kamu pakai. Jadi kalau kamu sudah membayar sewa, berarti otomatis kan kamu memperpanjang masa pakaimu kan ya. Lah berarti bebanmu bertambah ya. Lah bebanmu bertambah 100.000 dicatat di sisi debit ya. Lah beban kalau bertambah kan dia masuk debit ya. Lah kemudian kamu bayarnya pakai apa? Kas ya. Kasmu berkurang di sisi kredit ya. Nah, itu ya. Nah, kemudian kita lanjut ya. Nah ini, kalau tanggal 4, nah misalnya gini, kamu beli kredit ya. Kalau beli kredit berarti otomatis kamu utang ya. Kecuali kalau kamu beli tunai berarti kamu belinya pakai kas atau pakai uang. Tapi kalau belinya secara kredit ya, belinya secara kredit, ini berarti kamu ngutang ya. Kalau di akuntansi itu kredit itu utang ya. Nah, kamu beli secara kredit dari toko makmur peralatan seharga 500.000 peralatan ya, dan perlengkapan 200.000. Nah, ini ada dua ya. Yang kamu beli ada dua. Ada peralatan dan perlengkapan. Nah, ini gimana nyatatnya ya? Nah, padahal harus balance ya. Nah, ini harus kamu lihat kira-kira yang bertambah itu apa. Kamu beli peralatan dan perlengkapan kan ya, otomatis yang bertambah itu adalah perlengkapan dan peralatanmu kan ya. Nah ini, nah ada dua ya. Jadi peralatan bertambah 500.000 dicatat di debit ya. Nah ini, kemudian perlengkapan juga bertambah 200.000 di debit ya, karena ini kan sama-sama aktiva ya, atau sama-sama harta ya. Lah, kemudian ada yang dicatat di sisi kredit. Lah, kamu kan keluar kas ya. Lah, kalau membeli kredit, oh ini ada yang keliru ini ya. Nah, membeli secara kredit berarti kan kamu nggak keluar kas ya. Nah ini ada yang keliru ini. Nah, kalau membeli secara kredit berarti kan apa yang bertambah? Utangmu ya. Nah ini ada tipu ya. Nah, utangmu kan bertambah ya. Nah, utangmu bertambah 700.000 ya. Bahkan kamu kan belinya secara kredit ya, berarti kan kamu ngutang ya. Berarti utangmu bertambah di sisi kredit. Lah, kok bisa Pak utang kalau bertambah di sisi kredit? Nah, balik ke ini ya. Balik ke Cipok BH ya. Nah, karena kuncinya itu di sini lah. Kita lihat di sini ya. Kalau utang ya, lah utang kalau bertambah, lah ini utang dia kalau bertambah dia masuk sebelah kredit ya. Nah, seperti itu ya. Nah, makanya kenapa ini harus kamu hafalkan ya, ini kuncinya ngerjakan akuntansi itu di sini ya. Nah, oke. Nah, kemudian kita lanjut ya. Nah, oke, setelah ini tadi sudah, ini sudah. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini nanti aja ini ya. Nah, ini kita lewati aja ya tanggal 5. Nah, yang tanggal 6, nah ini menyelesaikan pekerjaan merias pengantin putri Nyonya Yuli. Nah, kamu punya pekerjaan di sini ya. Nah, kamu sudah menyelesaikan Nyonya Yuli 450.000 dan langsung dibayar tunai ya. Jadi kamu habis merias, kamu dibayar. Berarti kamu dapat apa? Kamu dapat namanya kas ya. Nah, kasmu bertambah kan ya, otomatis kan kamu dapat uang kan. Nah, berarti kasmu bertambah ya sebesar 450.000 di sisi debit ya, karena ini termasuk aktiva ya. Lah, kemudian ada yang masuk kredit. Apa yang masuk kredit? Lah, kamu lihat di sini, kamu ini dapat uang gara-gara apa? Lah, gara-gara kamu menyelesaikan pekerjaan merias kan ya. Lah, berarti kamu dapat namanya pendapatan. Nah, ini ya. Pendapatan dia bertambah di sisi kredit. Lah, kok bisa kredit? Lah, balik ke
Cipok BH-nya ya. Nah, dilihat nanti Cipok BH. Kalau pendapatan bertambah dia pasti masuk kredit ya. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, insya Allah ini sudah paham ya. Nah, dibayar gaji pegawai untuk bulan Januari ya. Nah, berarti kalau kamu bayar gaji pegawai, berarti kan otomatis kamu sudah melunasi haknya yang tahun kemarin ya. Nah, berarti kan otomatis beban atau pemakaian pegawaimu itu bertambah atau berkurang. Nah, berarti beban gajinya bertambah kan ya, 150.000. Berarti kamu berhak pakai pegawai itu 1 bulan ke depan ya, karena kamu sudah melunasi yang bulan kemarin ya. Lah, beban bertambah dia masuk debit ya. Lah, kamu bayarnya pakai apa? Bayarnya pakai kas ya. Otomatis kasnya berkurang di sisi kredit ya. Nah, di sisi kredit. Nah, ini. Oke. Nah, insya Allah sudah paham ya. Nah, ini juga sama ya. Nah, kalau ini kamu sudah menyelesaikan merias pengantin Ibu Harmini sebesar 550.000, tapi sama Ibu Harmini masih dibayar 250.000 dan sisanya dilunasi bulan Februari 2020. Gimana ini ya? Nah, jadi kamu sudah merias habisnya 550 tapi baru dibayar 250. Nah, berarti gimana nyatetnya? Nah, kamu catat yang kamu dapat dulu ya. Nah, berarti kamu dapat apa? Kamu dapat kas kan ya? Nah, kamu dapat kas sebesar 250. Ini yang kamu terima kan ya? Dari Bu Harmini ya. Nah, 250 ya. Nah, di sisi debit ya. Nah, otomatis kalau misalnya Ibu Harmini, berarti Ibu Harmini kan punya utang ya ke kamu ya. Lah, berarti kamu punya apa? Nah, masih ingat yang tadi ya? Berarti kamu punya namanya pi piutang ya. Nah, piutangmu berarti bertambah ya. Nah, karena Ibu Harmini kan punya utang ke kamu, berarti otomatis piutangmu bertambah sebesar 300.000. Ini dari mana 300.000 ini? Yang belum dibayar Bu Harmini ya, 550 dikurangi 250 ya. Berarti yang belum dibayar Bu Harmini adalah 300.000, atau utangnya Bu Harmini ke sampean itu 300.000 ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ini kan di debit semua ya. Nah, yang dikredit apa? Ayo kira-kira. Yang dikredit ini kan kamu kan menyelesaikan perjalanan merias ya. Berarti kan kamu dapat pendapatan kan ya. Lah, ini pendapatan lah di sisi kredit ya. Nah, kenapa di sini ditulis 550 padahal yang kamu terima masih 250 ya? Karena ini adalah pekerjaan yang kamu selesaikan totalnya 550.000 ya. Ini nggak boleh dikurangi. Karena yang kamu selesaikan adalah segini, jadi di laporan harus ditulis sama ya. Lah, kan ini balance ya. Di kredit 550, kemudian di debit juga 550 dari ini ya. Itu kan balance kan ya. Nah, jadi harus balance ya. Laporan itu harus jelas ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ini diangsur utang kepada toko makmur ya. Lah, berarti diangsur utang. Lah, berarti kalau sudah ngangsur utang, lah berarti kan utangmu berkurang kan ya, karena kamu ngangsur ya. Lah, utang berkurang dia masuk debit ya. Lah, kemudian masuk kredit apa? Lah, kamu bayar utang pakai apa? Kamu bayar utang pasti pakai duit ya. Lah, kasmu berkurang di sisi kredit ya. Nah, oke. Insya Allah sudah jelas ya. Nah, setelah ini kita akan mengisi kolom persamaan dasar akuntansi ya. Setelah ini silakan disiapkan bukumu. Nanti kamu buat tabelnya dulu ya. Nah, nanti kita akan belajar ngisi ya. Dari transaksi ini nanti kita akan ngisi ke persamaan dasar, oke? Nah, oke. Sekarang kita akan sudah disiapkan ya bukunya ya. Nah, kita akan belajar ngisi. Untuk pertama ngisi ya. Nah, kamu harus nyiapkan tabel ya. Lah, tapi sebelum buat tabel, kamu harus buat judulnya dulu ya. Nah, ini sangat penting ya. Jadi judul laporan ini penting lah. Ini nama perusahaannya ya. Tadi kan Nyonya Ayu ya, nama perusahaan. Kemudian jenis laporannya apa? Persamaan dasar ya, karena kita akan buat persamaan dasar per 31 Januari. Per ini adalah periode ya. Jadi terakhir kali transaksi itu dicatat itu tanggal berapa ya itu. Tapi biasanya akhir bulan ya. Kalau buat laporan itu akhir bulan. Makanya kenapa rata-rata akhir bulan per 31 Januari 2020 ya. Nah,
dalam ribuan rupiah ini apa? Nah, ini untuk mempersingkat ya. Jadi misalnya kalau tulisannya 30 juta ya. Nah, tulisannya 30 juta, berarti nolnya kalau ada keterangan dalam ribuan rupiah, berarti nolnya bisa kamu kurangi 3, berarti tinggal 300.000 ya. Nulisnya biar enak, biar nggak terlalu banyak nolnya ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini. Kemudian ini contoh tabelnya. Nah, yang harus kamu buat ini ya. Nah, di sini ada aktiva, pasiva ya. Nah, ada aktiva, ada pasiva ya. Nah, atau hutang ya. Ini pasiva ya, maaf ya. Ini saya keliru nulis ini. Nah, ini pasiva. Nah, pasiva itu ya utang plus modal itu ya tadi ya. Nah, ini aktiva dan pasiva ya. Nah, aktiva itu isinya ini ya. Ada kas, ada piutang, ada peralatan, ada perlengkapan ya. Utang juga sama utang plus modal. Pasiva itu isinya utang plus modal dan keterangan ya. Keterangan ini nanti agar kira-kira ini catatannya ini apa sih? Lah seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengisi ya. Nah, belajar mengisi. Oke. Kita lihat di sini. Cara mengisinya seperti ini ya. Nah, cara mengisinya. Nah, coba kita lihat ya tadi ya. Nah, kita lihat di transaksi pertama ya. Jadi Nyonya Ayu dia menyetorkan uang lah. Ini kan kas bertambah 1 juta ya. Nah, 1 juta lah. Kita lihat di sini di tabel tadi ya. Cara mengisinya. Nah, ini kelihatan ya. Nah, ini saya besarkan aja biar jelas ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, di kolom kas, nah, kita tulis. Nah, tadi berapa? 1 juta kan ya. Nah, 1 juta di sini ya. Nah, 1 juta. Nah, jangan lihat sisi debit kreditnya ya. Kita lihat di sini. Lah, kalau kamu tulis dalam ribuan rupiah ya. Nah, berarti ini bisa kamu tulis 1000. Nah, jadi nggak perlu 1 juta kan aslinya kan 1 juta seperti ini ya. Nah, tapi karena ada dalam ribuan rupiah berarti nah ini bisa kamu hilangkan 3 ya. Berarti 1000. Oke. Nah, ini transaksi anggap aja tanggal 1 ya. Nah, saya anggap aja itu tanggal 1 lah, oke. Kas 1000. Nah, kemudian apalagi yang bertambah setelah itu ya. Nah, kita lihatlah ada di kolom modal ya. Nah, kan itu kan untuk modal. Berarti kita cari di sini kolom modal. Nah, kolom modal di pasiva lah ini ya. Jadi antara jumlahnya ini harus sama ya. Nah, 1000. Oke. Nah, kamu lihat di sini ya. Nah, jadi untuk kuncinya antara jumlah ini dan jumlah ini harus balance ya. Harus sama. Jadi antara kolom aktiva dan pasiva ini harus sama jumlahnya ya, atau harus balance ya. Nah, ini kan sama-sama 1000 ya, berarti balance ya. Nah, kita lanjut tanggal 2 ya. Nah, tanggal 2 itu berarti transaksi setelahnya tadi. Kita lihat ya. Nah, setelah Nyonya Ayu dia menyetorkan modal, dia beli peralatan salon ya. Nah, secara tunai. Lah, berarti kan dia peralatannya bertambah 300.000 ya. Nah, seharga 300. Nah, kita catat di sini ya. Nah, di kolom peralatan ya. Dia bertambah 300 kan ya. Nah, sebentar ini ada kesalahan teknis ya. Oke. Nulisnya ya. Nah, saya ajari nulisnya. Nulisnya jangan dari depan ya. Jadi jangan 300 seperti ini. Nulisnya dari samping ya. Nah, jadi nulisnya itu dari belakang sini ya. Nah, jadi nanti kamu nulisnya seperti ini. 0 0 3. Nah, jadi jangan langsung 300 ya. Tapi 0 0 3. Harus lurus. Harus lurusnya itu di pinggir ya. Jadi lurusnya nanti di pinggir seperti ini. Jangan nulis dari sini. Nah, ini keliru ya. Kalau nulis dari sini keliru. Nah, yang benar nulis dari sini ya. Ini benar. Nulis dari belakang. Karena kalau akuntansi itu yang dibutuhkan nanti lurusnya ya. Jadi angkanya nulisnya harus
rapi ya. Lah seperti itu ya. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Lah peralatan kan 300 ya. Lah kemudian ini yang tadi saya lupa nyampaikan ya. Ini kalau yang nggak dipakai di slide-slide gini aja ya, biar nggak bingung. Nah, keterangannya tadi untuk apa? Investasi awal ya. Lah, maaf ya tadi saya kelewat ya. Lah, kemudian 300 ini lah kamu kan beli peralatan secara tunai kan ya. Lah, beli peralatan secara tunai. Lah, berarti kan kamu peralatanmu bertambah ya. Lah, kasmu kan berkurang. Kan kamu beli kan pakai uang ya. Lah, berarti kas ini harus berkurang lah. Untuk nulis berkurang ini dikasih kolom ya, dikasih kurung ya, biar membedakan. Nah, dikasih kurung jadi nanti jadinya gini 003. Nah, nanti nulisnya seperti itu ya. Nah, ini kan sudah tanggal 2 ya. Lah, keterangannya diisi apa? Lah, ini kan nggak perlu ya. Lah, keterangannya diisi pembelian tunai ya. Lah, karena kamu belinya kan secara tunai ya. Nah, nggak usah ditulis pembelian perlengkapan, ditulis transaksinya, nggak usah ditulis yang simple aja, pembelian tunai. Apa yang dibeli lagi ini sudah jelas ya, yang dibeli itu adalah peralatan, jadi nggak perlu ditulis peralatan lagi di keterangan ya. Nah, oke. Nah, setelah itu lah dari sini apa kita lanjut lah, ini harus dijumlah dulu ya. Jadi tiap dua baris ini harus dicek dulu apakah balance antara aktiva dan pasifanya ya. Jadi tiap dua transaksi seperti ini harus dicek dulu ya. Nah, ngeceknya gini, kamu buat kolom ya. Nah, di bawah ini untuk jumlah khusus lah seperti ini ya. Nah, ini saya tandai merah ya, biar nanti nggak sama ya. Nah, kamu lihat di sini, berarti ini kita tulis berapa lah, penjumlahan dari ini ya. Nah, penjumlahan dari ini lah 1000 dikurangi 300. Nah, berarti berapa? Nah, berarti di sini kita tulis 700 ya. Nah, ini jumlahnya. Ini untuk ngecek ya. Ini saya kasih tanda merah biar beda ya. Nah, seperti ini. Ini kan nggak ada. Berarti ini kita kosongnya aja. Ya. Nah, ini ada. Nah, ini kan ada ya. 300 bagi kita tulis 0, 0, 3. Nah, seperti itu ya. Ingat nulisnya itu selalu dari belakang ya, biar rapi. Nah, ini kan nggak ada. Kalau nggak ada ya sudah, kita tandai aja ya. Nah, ini kan nggak ada juga. Nah, ini kan ada ya. Nah, gimana tulisnya 0, 0, 0, 1 ya. Nah, nulisnya seperti itu ya nanti ya, ketika manual ya, biar rapi ya. Nah, sudah. Coba kita lihat apakah jumlahnya balance ya. Di pasiva jumlahnya 1000. Di aktiva lah kita lihat jumlahnya ya. Nah, apakah sama 1000? Jumlahnya harus sama 1000. 700 tambah 300. Lah ini kan sama ya. Nah, ini berarti balance atau balance. Nah, itu berarti benar ya. Nah, seperti itu ya ngisinya ya. Nah, oke. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Transaksi tanggal 3 ya. Nah, transaksi tanggal 3. Nah, ini apa tadi? Nah, membayar uang sewa kamar ya. Nah, membayar uang sewa kamar untuk bentar hilang. Nah, membayar sewa uang kamar uang sewa kamar untuk bulan Januari ya. Nah, kita lihat di sini lah ada namanya beban sewa ya. Lah, beban sewa bertambah ya. Lah, beban sewa bertambah 100.000 ya. Lah, kalau kita catat di jurnal tadi ya. Nah, kita catat beban ya. Apakah ada di sini kolom beban? Nggak ada ya. Nah, ini kan di sini kan nggak ada kolom beban ya. Nah, ini kan sama sekali nggak ada kan ya kolom beban ya. Nah, kalau nggak ada, nah berarti gimana cara nyarinya? Nah, beban dan perlengkapan kita masukkan di modal ya. Nah, kita masukkan di modal. Kalau beban itu dia sebentar ya. Nah, kalau beban
itu dia mengurangi modal ya. Jadi kalau beban itu mengurangi modal, nah, saya anggap gini aja ya. Kalau pendapatan itu dia menambah modal ya. Nah, meskipun dia bebannya bertambah, tapi kalau kita masuk ke sini, beban itu pasti mengurangi modal ya. Nah, berarti kalau kita lihat di transaksi tanggal 3 tadi ya. Nah, di transaksi tanggal 3 beban sewa bertambah 100.000. Lah, berarti di sini beban kan tadi kan mengurangi modal ya. Lah, berarti kita tulis tanggal 3. Nah, berarti kita mengurangi, berarti harus kita pakai kurung ya. 100.000 kita dalam ribuan rupiah berarti 100 ya. Lah, mengurangi kan ya. Lah, kemudian kita bayarnya pakai apaan? Bayar kas ya. Kasnya kan juga berkurang lah. Berarti kita tulis 001 ya. 100. Nah, ini juga sama ya. Nah, ini kan nggak perlu ya kita seret. Nah, keterangannya apa? Pembayaran sewa ya. Nah, karena kamu sewa ya, berarti pembayaran sewa lah itu ya. Lah ini kan, ini harus kita jumlah. Ini kan 2 transaksi ya. Lah, jadi tiap 2 transaksi harus kita jumlah lah. 2 transaksi ini ya. Berarti ini harus kita jumlah ya. Nah, pokok tiap 2 baris harus dijumlah ya. Nah, berarti ini harus kita jumlah lagi ya di bawahnya. Nah, berarti ini berapa? 600 006 ya. Nah, nulisnya seperti itu ya nanti ya. Jangan lupa ini. Nah, ini kita kasih tanda merah karena itu penjumlahan ya. Nah, ini nggak ada ya. Nah, ini kita tulis apa? Kita tulis hasil akhirnya ini ya. Nah, meskipun ini kan nggak ada, tapi kan ini kan ada. Nah, berarti ini kita turunkan ya. Nah, kita turunkan. Nah, kita turunkan berarti jadi harus tetap ditulis 003. Paham ya? Nah, kemudian ini kan nggak ada. Kalau nggak ada, kalau atasnya nggak ada ya nggak ada. Nah, utangnya juga nggak ada ya. Nah, ini berarti berapa? 900. Oke. Keliru 009 ya. Nah, seperti itu ya nulisnya ya. Nah, mari kita cek lagi apakah ini balance atau enggak ya. Modal 900 ya. Nah, berarti di pasiva 900, berarti di aktiva ini juga harus 900. Nah, kita lihat 600 tambah 300 lah, balance ya, berarti ini bener lah. Gitu ya cara ngerjakannya ya. Nah, jadi jangan lupa nanti harus balance ya. Nah, nanti dikerjakan sampai bawah. Nah, nanti insya Allah bisa ya. Nah, saya kasih contoh satu lagi ya. Nah, satu lagi aja. Nah, tanggal 4 ya. Nah, tanggal 4. Nah, ini membeli secara kredit dari toko Makmur tadi ya. Nah, ini kan yang bertambahkan peralatan dan perlengkapan ya. Nah, dan utang ya. Nah, berarti harus kita tulis di sini. Lah, kita tulis sesuai dengan ini ya. Lah, peralatan bertambah 500, perlengkapan 200 dan utang karena kamu belinya kredit ya. Nah, berarti harus kita tulis di sini. Ya. Nah, tanggal 4 berarti kita kan nggak ngeluarkan kas ya. Lah, berarti ini kita seret. Utang juga enggak. Peralatan tadi berapa? 500 ya. Lah, 500 tambah 500 kan ya. Kemudian perlengkapan tadi bertambah 200. Nah, sedangkan kamu punya utang berapa? 700. Nah, namanya apa? Pembelian kredit ya. Karena kamu kan belinya ngutang ya. Berarti pembelian kredit. Nah, tiap ini harus kita jumlah lagi ya. Nah, jadi tiap transaksi harus kita jumlahkan dengan atasnya ya. Nah, ini berapa kalau dijumlah? Nah, ini kan nggak ada ya, 006 ya. Nah, jadi 600. Oke. Nah, ini kan nggak ada masih ya, berarti nggak usah. Nah, ini berarti berapa? Nah, 008 ya, 800. Ini saya kasih tanda merah biar nggak bingung ya. Nah, ini
Ini kan ada ya, lah 200 berarti kita tulis 0, 0, 2. Lah ini jumlahnya ya. Oke, ini 0, 0, 7 ya. Nulisnya harus dari samping ya, jangan lupa, ini saya ingatkan terus ini. Lah ini kan nggak ada, tapi kan di atasnya kan ada. Nah, ini 900 ini ya, berarti kita tulis 0, 0, 9. Oke. Oke. Nah, ini kita cek ya. Nah, apakah antara aktiva dan pasiva ini balance ya? Nah, kita cek di pasiva. Ini kalau kita jumlah adalah 1600 ya. Nah, 1600. Apakah ini jumlahnya sama 1600? Nah, 8 tambah 2 ini 1000 tambah 600. Nah, ini balance ya. Jadi ini tetap balance ya. Berarti itu betul ya. Nah, oke. Apa sudah paham ya, insya Allah ya? Dan insya Allah sudah paham. Nah, nanti jadinya seperti ini ya. Lah, jadinya seperti ini, oke? Nah, kalau sudah jadi, lah seperti ini nanti jadinya ya. Saya kecilkan aja. Nah, nanti jadinya seperti ini. Nah ya, oke. Nah, insya Allah ini bisa ya ngerjakannya ya. Nah, ini mohon maaf, ini kayaknya tadi ada yang keliru ya. Nah, karena yang ini tadi saya kas ya masuknya, sebenarnya ini kan utang ya. Nanti saya masuk kas, ini keliru ini ya. Yang benar yang tadi, pokok nanti kamu sudah paham ya. Nah, kalau sudah paham, lah sekarang berarti saya kasih PR ya. Nah, PR ini nanti silakan dikumpulkan 1 minggu ya. Nah, dari transaksi ya. Nah, saya kasih transaksi, dan transaksi ini nanti akan kita pakai sampai buat laporan akhir ya. Transaksinya sama. Jadi Tuan Smith ini dari semua transaksi ini silakan nanti dibuat persamaan dasarnya saja ya. Jadi nggak perlu analisis, cuma kamu buat tabelnya saja. Kamu buat tabel di buku besar itu ya. Nah, perusahaannya namanya Smithy Care Garage ya, Smithy Care Garage ya. Jadi transaksinya ada lumayan ini. Nah, saya kasih waktu 1 minggu ya. Oh, lama kan ya? 1 minggu, nanti saya kasih deadline waktunya. Nanti silakan dikerjakan ya. Nah, ini nanti saya pakai nilai tugas 1 ya. Nah, dan otomatis nanti juga ulangan juga ya. Nah, oke. Nanti kalau ada yang ditanyakan, nanti silakan tanya lewat WA, gak apa-apa, atau komen di Classroom, tapi lebih enak lewat WA aja ya. Nah, oke. Nah, kalau sudah ya sudah. Sekian pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. See you.